di dalam gunaan itu nabi yang paling abadi itu ya loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapanpun berperan terus, kasih baru di Jadi kasih sayang ayat 2, kasih sayang ayat 3, kasih sayang 1000, ayat 1000 kasih sayang. Udah itu teringat terus. Itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita. Nggak mungkin orang bu wis, lah Tuhan itu maha tahu ya. Nilalah itu bejo terus ya. Mau selamat rongkaran bejo. Nek bejo mesti selamat gitu. Prinsipnya bahwa bejo ya kan keberuntungan, apes, kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri, Pak. Jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya. Oke, poinnya dikasih sayang. Manusia itu proses. Iya kan, kalau Tuhan itu unproses. Jadi manusia itu berproses. Kalau kita nggak mau berproses, ya wis kan gitu. Manungsa winenang di berbawase sok ana ing astane Gusti. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Kalau kita nggak mau, tapi kita mau keinginan baik, terus manusianya nggak mau berproses. Terus piye ya, aku harus kayak kowe. Kowe berproses semua kan gitu, nek mau Gusti Allah ngomongnya awake dhewe. Kan gitu. Semua itu alam semesta itu sudah diprogram. Hukum feedback itu, hukum imbal balik bolak-balik itu sudah terprogram. Program alam semesta seperti itu. Hukum cermin, hukum feedback atau imbal balik. Manakala kita memberikan istilahnya tabur tuai. Kita yang tabur baik, ya kita tuanya baik itu aja. Makanya dia bilang tadi satu kitab ini kitab 1 sampai 1000 isinya welas asih sudah cukup. Nggak perlu ayat ini bacanya ini ya, ini nggak perlu, tapi terap-terapannya marahi bingung kan gitu loh. Iya. Makanya dulu saya pernah di sebelumnya itu kunci utama adalah welas asih. Soalnya saya mengajarkan pertama itu Sang Hyang Wisnu. Waktu itu di Gunung Lawu yang pertama. Gir, kuncinya menghiji welas asih. Saya pikirkan kok ngono. Kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa asih. Kita nggak punya dendam karena kita punya jiwa asih. Kita tidak bisa membenci karena kita jiwa asih. Kita bisa menghormati, menghargai orang lain karena punya rasa asih. Nah, mana kita bersikap arogan? Asihnya di mana? Mana kita menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, merendahkan orang? Kasihnya di mana? Iya kan, kuncinya mau hiji Mas. Nah, ini saya jelaskan di pewayangan ya. Pewayangan itu ceritanya Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni itu putranya Arjuna. Kalau Antasena itu anaknya Bima. Lah di dalam sebelum Baratayuda itu Wisanggeni dan Antasena itu menghadap ke Sang Hyang Wenang. Mau diadakan Baratayuda itu saya harus bersikap apa? Gitu. Tanya sama Sang Hyang Wenang. Kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang Baratayuda. Karena apa? Cukup Wisanggeni dan Antasena pun itu sudah habis semua, nggak usah pakai perlu Pandawa dan prajurit. Terus gimana untuk menemukan kemuliaan? Karena apa? Kalau yang dihabiskan hanya Kurawanya. Lah, tamengnya Kurawa itu ada Bathara Kala sama Durga. Kalau ini Bathara Kala Durga ini nggak mati, ini misalkan Kurawa habis, besoknya lagi ini masih keluar lagi. Itu penggambaran akhir zaman yang akan datang. Nah gitu. Bathara Kala itu adalah waktu artinya.
siapa saja tidak bisa melawan hukum karma waktu. Imbal balik ini waktu. Terus Durga itu anak sifat angkara murka yang bawa mulu ruangnya loh Mas. Jadi enaknya gue panas terus gitu loh, kebencian, enaknya sifat kebencian terus. Nah, Wisanggeni itu kan titisannya saya yang menang. Antasena titisannya Bathara Baruno. Bathara Baruno itu dewanya air laut, samudra atau air asin. Kan dewa itu kan manifestasi dari alam yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu. Misalkan atmosfer itu dewanya Wisnu, ya, oksigen itu udara dewanya Bayu. Nah itu nanti saya jelaskan masalah Semar juga secara logisnya. Semar itu apa, jangan hanya melihat sosok terus gitu kan, akhirnya imajinasi tok sini kan gitu. Jadi kita kalau di peradaban besok mainnya sudah main partikel dan cahaya. Jadi sosok itu wis ora usum, terlepas dari keluar dari imajinasi. Jadi fakta semua, fakta gitu. Iya. Itu loh, alien sudah menggunakan kayak itu. Nggak ada yang namanya sosok ini, ada sosok ini, perwujudan itu imajinasi. Alien itu sudah canggih, mereka sudah tidak memakai itu, barat itu kuno sudah. Ya namanya upgrade itu malah Mas, kita di upgrade untuk aplikasi yang lebih canggih. Kita teraplikasikan lagi untuk sistem baru. Itu nanti saya jelaskan, ini Mas, penjelasan masih panjang ini. Nama itu kan Wisanggeni ya. Kan di dalam hadis itu ada besok ada dua nabi yang datang di akhir zaman, Isa Al-Masih dengan Nabi Khidir. Iya. Nah, kalau diwayangan Nabi Isa itu ya Wisanggeni itu tadi. Ngebari kokoh itu. Nah, ya. Kalau Antasena itu ya kan Nabi Khidir itu tadi kalau di pewayangan kan gitu. Nah, tugasnya ini masing-masing. Wisanggeni atau Isa Al-Masih, makanya kalau di pewayangan kan Wisanggeni kan titisan sang yang menang, iya kan? Kalau Isa atau Yesus itu kalau di Nasrani dinamakan putra Allah, iya kan? Ya podo toh. Nah, Isa atau Yesus tugasnya apa? Untuk menciptakan kasih sayang dan kedamaian. Jadi melawan iki menang tanpa ngasorake, digaya tanpa aji. Apa senjatanya apa? Kasih. Gitu loh. Nguruk tanpa bolo. Nguruknya nganggo sifat kasih, akhirnya menjadi suatu kebersamaan. Itu loh, yang dimaksud. Nah, kan gitu. Wisanggeni kan titisannya sang yang menang. Yesus kalau dalam ajaran Nasrani putra Allah. Ya wis ta padha. Ya kan gitu. Lah Antasena kan badannya kan seperti sisik ikan. Itu kan titisannya Bathara Baruno. Bathara Baruno itu titisan dewa air asin. Air biasa, air asin beda loh. Unsurnya beda. Kalau air tawar itu H2O, terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Kan ngono. Tapi kalau air asin kan terbentuk, kenapa air laut jadi asin? Kan udah bingung tuh. Nah, air asin kan karena kedasaran laut yang paling dalam akan ada unsur yang paling dalam ini mendekati dengan vulkanik atau magma. Nah, itu menyebabkan ada pelepasan oksigen, magnesium dan asam sulfat. Akhirnya cenderung air itu menjadi asin. Gitu. Nah, makanya di kutub air laut di kutub dengan air laut di tropis itu kadar asinnya lebih tinggi air laut di tropis gitu. Makanya dengan kalau di air ya, air itu dewanya dewa Indra. Tapi kalau air laut dewanya Baruna. Nah itu. Nah, air asin itu kandungannya netral. Jadi misalkan proton atau proton itu kan muatan positif,
neutron itu adalah muatan negatif. Nah, proton dan di dalam air laut yang mengandung air asin itu misalkan proton dan neutron itu 50% 50%. Nah, ketika proton dan muatan negatif dan positif 50% disatukan menjadi neutron, netral. Makanya air asin itu sifatnya netral. Mengurang wong pinter nambah niki anu tebarono ya lah. Kuwi lho Mas. Wong jenengan kesurupan pengen rasa dikurukiah celupe ning laut e mari. Nggih. Celuk ning laut dina niku njur negatif netral kabeh. Makane hukum ning laut itu luwih ngeri ning timbang hukum ning banyu tawar lho. Iya. Kondisine netral. Lebih bagus di air asin Mas ya? Iya, itu kan sifatnya neutron kalau air asin. Lagi ngerti tuh. Nah, makanya air asin itu sifatnya apa? Netral, iya kan? Penetral itu menghilangkan sifat negatif, iya kan? Misalkan positif yang berlebihan, posisinya dinetralkan menjadi nol, pemurnian sifatnya. Benar. Nah, itu kan kembali saya ke pembahasan Antaséna. Antaséna kan titisane Sang Hyang Bathara Baruna adalah dewanya manifestasi dari air laut atau samudra. Kan gitu. Dewanya Dewa Baruna. Nah, itu. Nabine Nabi Khidir. Nah, ngono to. Mulan Nabi Khidir sangkut-sangkut karo laut. Nah itu, ya kalau diwayang Antaséna. Lah tugasnya ngopo? Tadi kalau Yesus itu tadi kan Isa itu tadi tugasnya welas asih. Nah, yang kedua Antaséna tugasnya bumi. Ini akan dimandiin pakai air laut. Wes. Sifatnya netral ke bumi itu tadi loh. Dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berper-peran dari dulu. Makanya di dalam nggonan itu nabi yang paling abadi itu ya loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapan pun berperan terus. Kasih baru di laut, kasih baru di sing kasih iki ya selamat ngono lho. Sing siji reget iki entekke. Jadi sifatnya memurnikan. Lah ini memurnikan secara non materi. Kalau Nabi Khidir memurnikan secara materi. Non materi apa? Jiwa. Jiwanya adewe ben resi auranya positif. Nah, tugasnya Isa itu ya membersihkan yang non materi. Cara membersihkan dengan kasih. Ngono to, Mas? Kalau Nabi Khidir atau Antaséna itu membersihkan secara materi, material alam itu kan bumi, daging kan materi tuh Mas. Itu dengan cara penetralisir air laut sifatnya netral, neutron.